Baiklah, ibadah kita di sore hari ini akan kita mulaikan. Namun sebelumnya kita dengarkan ucapan selamat datang dari keluarga. Shalom. Damai Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita seluruh jemaat Kolom 10 boleh beribadah di tempat kami ini. Dan yang terkasih Bapak Kadim pada sore hari ini, Penatua Bapak Yonkes Papia dalam keluarga Papia Wisang, juga Pendeta Feni, Penatua Sony bersama Penatua Tuti Agung dan seluruh jemaat Kolom 10, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Kami atas nama keluarga Pangosupit mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih. Dalam persiapan Kadim, saya undang kita berdiri, kita melakukan Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya, untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita akan habiskan ibadah jemaat Kolom 10 Trivena Kasar pada sore hari ini. Ibadah jemaat Kolom 10 tertabis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Kita akan angkat lagi satu pujian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Bapa di surga, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Lepas dari keluarga satu dengan keluarga yang baik, kami datang berkumpul di tempat keluarga sini, keluarga Pangosupit. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan membaca firman Tuhan di sore hari ini dan merenungkannya. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau selalu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita sepanjang minggu berjalan ini 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dengan perikop nasihat terhadap
segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan untuk Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan tubuh Tuhan akan membangkitkan kita juga adalah kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan ambilkan anggota Kristus untuk menyelenggarakannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kita keduanya akan menjadikan satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhilah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Sampai di sana pembacaan kita angkat satu bunyian firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Di sore hari ini dalam renungan firman Tuhan, di mana diberi topik adalah muliakanlah Allah dengan tubuh. Dari pembacaan tadi kita diajak bagaimana dan taat atas perintahnya. Dikisahkan bahwa ini berawal dari satu kota Korintus. Jadi kota, boleh dikatakan kota tua Korintus. Ya kalau sekarang ini ada di wilayah Yunani ya, di mana dalam tulisan Rasul Paulus dikisahkan tentang
jemaat yang ada di Korintus itu sendiri. Disadari bahwa kehidupan orang Korintus itu tidak lepas daripada kehidupan yang benar-benar di luar akal sehat kita. Karena apa? Mereka menganggap kehidupan yang ada itu adalah satu kebebasan. Kehidupan yang boleh dikatakan bebas segala-galanya. Di mana di sana mereka menganggap bahwa hal yang paling utama di dalam kehidupan itu menikmati kehidupan. Jadi dorang menganggap tidak ada sesuatu yang buruk dalam arti satu kehidupan ya hedonisme, bersenang-senang, ya boleh dikatakan berfoya-foya, melakukan sesuatu kebebasan yang tidak terukur. Di sini dalam arti tidak terukur itu sudah terlalu bebas sehingga sudah di luar akal sehat. Kejahatan, ya kalau udah bilang kejahatan moral, kejahatan terhadap tubuh. Nah, istilah percabulan di sini memang terjadi karena kebiasaan daripada mereka yang ya boleh dikatakan lepas, mereka yang terlalu bebas mengibaratkan orang hidup tidak senonoh lagi. Kalau sama dengan orang bilang hidup yang ya sese gitu. Dalam arti kalau hubungan di mana-mana itu mendatangkan ya kalau hubungan dan bilang di luar nikah itu orang biasa. Yang diharapkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana mereka menyadari akan segala kesalahan, segala ya boleh dikatakan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Kita melihat bahwa ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu tidak lain ada hubungan dengan bagaimana seorang suami ya boleh dikatakan harus beristri satu, dalam arti monogami ya. Tapi di sana karena ada satu kebiasaan masyarakat di sana, apalagi mereka mempercayai suatu pemahaman seks bebas, melakukan hal-hal di luar tanggung jawab itu adalah semacam pemujaan terhadap ya boleh dikatakan ya kalau di sana kan ada kepujian terhadap dewa juga. Apa di sana ada nama dewa itu Aphrodite gitu ya. Dewi cinta. Jadi orang memuja kepada dewi cinta, dewa-dewi yang lain di dalam arti kehidupan jemaat yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Allah. Nah di sini kalau kita lihat itu di zaman Korintus ya, di dalam konteks ini diumpamakan pada ya boleh dikatakan peristiwa yang ya kalau dihitung-hitung
sejak perjanjian masuk sejak ada perjanjian baru sesudah Yesus, ini mungkin tahun 1900 kalau kita mundur ya ke sana. Ini kan tahun 2024 ya. Jadi kalau diibaratkan jemaat mula-mula itu masih juga termasuk di jemaat mula-mula. Jadi kehidupan di sana memang mereka melihat dari ajaran-ajaran yang mereka terima bahwa setelah ada keselamatan itu semuanya bisa mereka lakukan. Jadi kalau udah bilang bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia walaupun dia berbuat hal-hal yang tidak berkenan, dia diselamatkan. Nah, ini dipakai oleh orang-orang Korintus dalam pemahaman terhadap pengertian itu, sehingga mereka terjebak pada suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan semua pesta pora, kehidupan pornografi dan sebagainya itu mereka lakukan. Nah, kita balik pada konteks saat ini, kita sebagai jemaat, terutama di era boleh dikatakan 2024 ini, masa boleh dikatakan gereja yang ada sekarang, tentangan terhadap boleh dikatakan media yang kita lihat sekarang ini luar biasa. Penggunaan handphone yang bisa boleh dikatakan punya pengaruh besar di dalam kehidupan ini. Orang buka sekarang saja biar mencari berita apa saja, ada baik Facebook, ada TikTok, ada Instagram, itu semua lebih banyak DP gambar itu mungkin ada 1-2 informasi yang baik. Sesudah itu DP informasi itu berbau seks. Nah, kehidupan ini yang membuat Rasul Paulus, membuat seorang Rasul Paulus memperingatkan bahwa bukan seperti itu kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi bagaimana kita hidup dalam nilai-nilai kepercayaan menurut iman Kristen, menjadi orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan. Linggali ya boleh dikatakan siapa kuatnya tak berdosa. Apakah kita ini suci di dalam kehidupan kita? Memang kalau firman, kalau kita baca di dalam 1 Korintus ini pasal 6 ini, kita seakan-akan menjadi seorang yang punya nilai kekudusan yang tinggi. Orang yang boleh sembarang hidup, mencaci maki orang lain, berbuat seenaknya di dalam kehidupan ini. Tapi dalam konteks pergumulan ini kita diingatkan hal-hal yang negatif. Orang saja, ya kalau dengan nama saja, misalnya seorang laki-laki, DP mata lain kali terlebih melihat sesuatu itu, walaupun cuma lihat, tapi itu sebenarnya sudah dosa.
oleh perempuan cantik lewat, orang ya depan mata aja laki-laki, tapi tidak semua laki-laki yang mungkin yang apa begitu. Jadi itu masalah percabulan ini bukan terjadi pada saat saja di zaman masyarakat, boleh dikatakan jemaat yang ada di Korintus itu sendiri, tetapi pada era sekarang pun kita bisa lihat. Nah, ini diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana kekudusan itu yang harus kita jaga. Kita boleh dikatakan harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu yang terbaik di dalam kehidupan, terutama kita sebagai keluarga, kepala keluarga, bapak, ibu, harus memberi contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Orang ini boleh rem, ini anak-anak sekarang. Orang saja dari umur ya boleh dikatakan 4-5 tahun sudah jago pegang handphone. Nah, bagaimana orang mengantisipasi itu? Dia nak mau kasih, doa menangis sepanjang hari. Coba orang kontrol. Orang salah tindis, sudah melihat itu film-film porno. Nah, ini orang menjaga kekudusan yang seperti apa? Bapak Ibu perlu ketahui, di sekolah orang cuma, misalnya kalau di sekolah itu paling cuma 7-8 jam di sekolah. Tapi sisa itu anak-anak itu kan di rumah. Masa apa yang menjaga dia di rumah? Yang sendirinya orang tua, anak-anak. Ya boleh dikatakan kita sebagai bapak ibu yang menjaga mereka sampai dewasa. Karena menjaga kesucian itu paling susah di dalam kehidupan ini. Dapat dia gampang mersusah. Kalau orang masih mendingan di orang pinjaman, kalau mungkin dengan siapa yang suruh kepala 5 ini, orang kan dulu enak jaga pegang itu barang begitu. Jadi kalau orang tua bikin itu, apalagi itu orang mau beli itu film-film seks atau porno, kan kita bisa rasa. Saya mungkin nanti semua siswa, saya tidak boleh dikatakan ya bilang kita dari dulu so kudus, tidak. Saya orang yang boleh dikatakan ditempel dengan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan ini. Kalau bilang judi, kita diperaja judi. Itu saya pengakuan saya. Tanya istri saya, dia jaga PKKR, kita jaga main judi. Tapi dia berdoa. Saya merubah sikap. Karena di zaman itu kalau bilang insinyur, orang pedoi terlalu sekali dipuji. Karena kerja di mana-mana. Jadi kalau cuma bilang mau cari perempuan atau hal-hal yang negatif, bauni itu orang jabat telanjang itu bagi saya sudah biasa di dalam kehidupan. Itu DP era orang era sebegitu, apalagi yang sekarang. Coba kalau kita lihat, mungkin siapa yang sudah ada cucu kuliah atau betul tahu Bapak Ibu, ini enak dusta ini yang sekarang ini, bukan nanti di zaman Korintus itu, bukan. Nah, ini kekudusan itu memang
DP standar paling berat. Seperti saya mau berkhotbah ini nyenak cocok bagi kita berdiri, tidak layak. Saya melakukan mulai dari Kelamari Malang itu kita mencari tahu DP penghayatan terlalu berat. Jadi kalau tanpa DP rahasia cuma satu, tanpa kita undang Roh Kudus di dalam diri kita, yang mana bisa membedakan yang baik dan yang jahat, itu kita tidak berani. Karena cuma Roh Kudus yang membuat kita tahu ini benar, itu salah. Jadi kita harus mengundang Roh Kudus itu hidup di dalam hati kita. Mesti bikin bersih itu hati. Karena di hati pada orang itu segala iri dan dengki itu sebagian daripada hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, Dia rela berkorban bagi kehidupan kita. Karena ini dosa ini kalau dirunut dari Adam dan Hawa kan dia sampai di Noh, ya toh? Habis itu manusia musnah semua. Jadi orang ini ada hidup di zaman Noh sampai sekarang. Jadi Yesus akhirnya datang ke dunia sebagai Allah, sebagai manusia lewat firman. Tidak lain tidak bukan adalah untuk melepaskan segala dosa dan kejahatan kita. Kalau tanpa Yesus mungkin orang ini sia-sia. Olehnya dalam suatu persekutuan yang boleh dikatakan jemaat Presbyterian Makassar ini, terutama di jemaat Kolom 10, kita harus sadar bagaimana pengorbanan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita pengikut Yesus. Sampai kapanpun kita tetap bagian daripada Yesus. Kalau udah bilang itu bagian dari tubuh Yesus itu sendiri. Cuma yang paling berat itu memang seperti Dia tidak mungkin orang sama. Tapi kita berusaha untuk mengikuti hal-hal yang paling baik di dalam kehidupan. Saya sendiri dalam kehidupan keluarga, kami berdua melihat ya keberadaan terutama anak-anak kami dididik, dibesarkan. Mereka memang boleh dikatakan tidak lepas dari kehidupan kerohanian. Karena kalau DP betul, DP mama yang pengguru paling utama di dalam kehidupan. Jadi kita memang mungkin yang seopa oma melihat bagaimana cucu-cucu itu bisa bangun, baru dia menanya remaja, pemuda, bahkan sampai mereka kawin. Jadi kita diingatkan untuk selalu melakukan yang terbaik, terutama di dalam mengurangi kehidupan hidup ini. Karena dunia ini dong bilang itu cobaan luar biasa. Orang kalau tidak kuat akan jadi seperti gereja-gereja yang ada di luar sana. Ya kan? Kalau kita lihat di Belanda, di Jerman, dulu orang Jerman seperti yang dihotbatkan baru-baru di hari ulang tahun 193 di Bitung oleh ketua sinode. Bagaimana doang
datang dari Belanda sana, Redemption Swart itu. Cuma naik perahu orangnya, naik kapal, cuma pakai perahu. Datang di tanah Minahasa ini untuk menginjil, mengabari kabar baik. Nuturan yang so data ini, kabar baik ini, ya tolong sampaikan kepada keluarga kita, sanak saudara kita, terutama kepada anak-anak kita. Lo bilang mau sampai kapanpun, Tuhan tetap bangun. Bukan cuma yang terpanggil itu kan, bukan cuma ibu bapak pendeta, tapi Tuhan semua ini diminta untuk melayani. Jadi bukan cuma para penatua, para sama biaken, tapi kita semua. Persembahan yang hidup itu adalah persembahan Tuhan, karena kekudusan itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan harus sadar. Dan bilang iman juga, membangun iman itu tanpa perbuatan yang baik itu sia-sia. Jadi di sore hari ini saya kira dengan penjelasan yang singkat, renungan yang singkat ini bisa membuahkan kita di dalam kehidupan keluarga kita, menjadi contoh di kehidupan keluarga kita. Bagaimana minta selalu Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Terima itu Roh Kudus. Orang harus meminta dia hidup di dalam diri kita. Dan bilang supaya dia bisa melihat ini itu jahat, ini itu baik. Jadi contoh di dalam kehidupan. Saya kira firman yang singkat ini bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk pada persembahan. Kita angkat satu pujian bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, Tanganku kerja baginya, hatiku mengikutnya, hatiku mengikutnya. mataku memandang Yesus, Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dia. yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di saat ini kami sebagian daripada jemaat kolom 10 Makassar datang membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan tadi bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kami.
kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kami tahu tanpa campur tangan-Mu Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang surga, di mana dalam ibadah ini kami berdoa bagi kami semua yang hadir, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, yang selalu mencintai kebaikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu meninggalkan yang jahat, karena yang jahat itu adalah kepunyaan iblis. Bapa, kami berdoa bagi jemaat, terutama jemaat Kolom 10 ini. Di dalam kehidupan keluarga mereka, Engkau memberikan mereka suatu talenta, berkat yang berlimpah, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang layak hari lepas hari, bahkan di dalam kehidupan keluarga, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak. Bahwa kami berdoa juga bagi gereja kami, gereja Gemim Trivena Kasar, yang dalam pembangunannya Engkau menyertai semua kegiatan mereka, terutama kami di kolom kami masing-masing. Berkati versus yang ada, Bapak Penatua Sony, Bapak Diaken, kami tahu tanpa campur tangan jalannya persekutuan jemaat Kolom 10 ini tidak bisa berjalan tanpa campur tangan. Bahwa kami berdoa juga bagi badan pekerja yang ada di jemaat Trivena, Ibu Pendeta, bahkan para pendeta, serta pentus yang ada di seluruh Kolom, bahkan Kompelka yang ada. Berikan rasa kebersamaan, jauhkan rasa perbedaan, sehingga saling bahu-membahu memajukan jemaat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari pusat sampai dengan lingkungan terkecil di sini. Berikan rasa aman, tentram, sehingga kami memperoleh suatu kebersamaan di dalam melaksanakan terutama peribadatan. Bapak juga kami berdoa bagi para janda, anak yang yatim piatu, beri kepada mereka berkat, terutama kesehatan di masa tua mereka. Bagi juga para lansia yang ada, kami berdoa berikan kekuatan, berikan berkat di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa
buat keluarga pengasuh di tempat ini yang sudah menyediakan tempat peribadatan. Beri mereka berkat, bahkan kehidupan yang layak. Bapak juga kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan itu berguna untuk mengajukan kehidupan berjemaat kami. Bapak, sempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Doa Bapa kami akan kami sebutkan. Bapa kami dalam surga, diberkati namamu, datanglah kerajaanmu, kerjakan pada kami, kami selalu rasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah